Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustriningsih. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang aliran Mu'tazilah. Mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Kalam. Aliran Mu'tazilah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertama, pengertian apa itu aliran Mu'tazilah. Yang kedua, latar sejarah, bagaimana sejarah munculnya kaum Mu'tazilah. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Siapakah tokoh aliran Mu'tazilah? Yang pertama, pengertian Mu'tazilah secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengasingkan diri, kedua, kesendirian, ketiga, keputusasaan, dan yang keempat, kelemahan. Secara terminologi, kaum Mu'tazilah adalah suatu aliran yang menganggap bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosof daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Yang kedua, latar sejarah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah ini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Al-Shahrastani. Pemberian nama Mu'tazilah ini berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Ubaid dengan Hasan al-Basri di Basrah. Wasil sering mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Dan pada suatu hari, seseorang datang bertanya mengenai pendapatnya tentang orang yang berdosa besar. Sebagaimana diketahui bahwa kaum Khawarij memandang mereka kafir, sedangkan kaum Murji'ah memandang mereka mukmin. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil mengeluarkan pendapatnya bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, yaitu tidak mukmin dan tidak kafir. Kemudian Wasil berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, pergi ke tempat lain di masjid. Di sana ia mengulangi pendapatnya kembali. Atas peristiwa itu Hasan al-Basri mengatakan bahwa Wasil menjauhkan diri dari kita atau i'tazala anna. Menurut Al-Shahrastani, Wasil dan teman-temannya demikian disebut kaum Mu'tazilah. Pendapat kedua menurut Al-Baghdadi. Menurut Al-Baghdadi, Wasil dan temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar dan orang yang berdosa besar. Wasil dan temannya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri beserta dengan pengikut-pengikutnya, dan mereka yang menjauhkan diri ini disebut dengan kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari Hasan al-Basri. Menurut mereka, orang yang berdosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah, pemikiran dan pengaruhnya. Adapun tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah yang sangat terkenal ada dua, yaitu Wasil bin Atha dan Abu Huzail al-Allaf. Yang pertama, Wasil bin Atha. Nama lengkapnya adalah Abu Huzaifah Wasil bin Atha al-Ghazali. Ia dijuluki Al-Ghazal karena gemar berkeliling di dalam kilang-kilang tanah. Wasil bin Atha adalah pemimpin Mu'tazilah yang pertama. Wasil bin Atha lahir di Madinah pada tahun 80 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Daulah Bani Umayyah dan wafat pada tahun 131 Hijriah. Yang kedua, Abu Huzail al-Allaf. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-Husail bin Abdullah al-Basri al-Allaf. Ia lahir pada tahun 131 Hijriah atau 784 Masehi di Basrah dan meninggal pada tahun 226 Hijriah atau 840 Masehi di Samarra. Ia dijuluki Al-Allaf karena rumahnya berada di tengah-tengah penjual makanan ternak. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Wasil bin Atha. Yang pertama, al-manzilah bain al-manzilatain. Menurut Wasil, posisi tertinggi bagi manusia adalah mukmin.
dan posisi yang paling rendah adalah kafir. Di antara kedua posisi ini terdapat posisi yaitu fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar. Yang kedua, nahyu al-sifat, meniadakan sifat bagi Tuhan. Maksudnya bahwa apa-apa yang disebut sifat Tuhan sebenarnya bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat atau esensi, tetapi sifat yang merupakan esensi Tuhan. Artinya bahwa sifat Tuhan itu bersifat qadim. Yang ketiga, qadariyah, maksudnya bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat atau free will. Yang keempat, salah satu golongan yang bertikai bersalah karena terbunuhnya Utsman. Menurut Wasil, salah satu golongan yang bertikai dalam perang Jamal dan Siffin pasti bersalah dan menjadi fasik. Di antara pihak Ali dan pihak Muawiyah pasti ada yang bersalah. Pengaruh pemikiran Wasil bin Atha. Dari pemikiran-pemikiran Wasil bin Atha berkembanglah tentang sifat-sifat Tuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat zatiyah, yaitu sifat yang merupakan esensi Tuhan, seperti al-wujud, al-qadim, al-haya, dan al-qudrah. Yang kedua, sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat yang merupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, seperti al-iradah, kalam, dan al-adl. Selanjutnya, pemikiran Abu Huzail al-Allaf dan pengaruhnya. Abu Huzail al-Allaf adalah tokoh paling intelek di kalangan kaum Mu'tazilah, karena ia dipandang sebagai tokoh yang memodifikasi ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah. Ajaran yang dikembangkannya adalah manusia dengan akalnya dapat mengenal Tuhannya. Manusia yang lalai untuk mengetahui Tuhan, maka wajib diberi balasan, yaitu berupa siksa. Manusia juga mengetahui baik dan yang buruk. Oleh karena itu, manusia wajib berbuat baik dan tidak berbuat zalim. Ajaran yang lainnya yaitu as-salah wal aslah, yaitu Tuhan wajib bersifat baik dan yang terbaik bagi manusia. Tuhan juga dapat berbuat zalim dan berdusta terhadap manusia, tetapi mustahil Tuhan berbuat demikian. Tuhan wajib bersifat baik. Adapun tokoh-tokoh Mu'tazilah yang lainnya yaitu seperti yang pertama Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam, kedua Abu Ali al-Jubai, yang ketiga Al-Jahiz, yang keempat Muammar bin Abbas, yang kelima Bishr al-Mu'tamir, dan yang keenam Abu Musa al-Mudrar. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian latar sejarah dan tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.